Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Faruq Al-Husaini. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai saham referen dan saham biasa. Nah, kita mulai dari saham reference. Apa itu saham reference? Saham reference memiliki keistimewaan karena pemilik saham dapat menduduki suatu jabatan. Pemegang saham reference akan mendapatkan dividen lebih dulu dan juga memiliki hak suara lebih dibanding pemegang saham biasa, seperti hak suara dalam pemilihan direksi, sehingga jajaran manajemen akan berusaha sekuat tenaga untuk membayar ketetapan pembayaran dividen preferen agar tidak lengser. Selanjutnya yaitu saham biasa dan berbagai fiturnya. Yang pertama, saham biasa. Pemegang saham biasa perusahaan adalah pemilik terakhir perusahaan. Secara kolektif, mereka memiliki perusahaan dan menanggung risiko akhir yang berkaitan dengan kepemilikannya. Saham biasa atau common stock adalah sekundaritas yang menunjukkan posisi kepemilikan dalam risiko terakhir atas suatu perusahaan. Saham biasa, saham diterbitkan, dan saham beredar. Anggaran dasar atau ADART perusahaan menyebutkan jumlah lembar saham biasa dasar, yaitu jumlah maksimum yang dapat diterbitkan perusahaan tanpa harus mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan. Ketika saham biasa dijual, maka saham tersebut menjadi saham yang diterbitkan. Yang kedua, saham beredar merujuk pada jumlah saham yang diterbitkan dan yang sebenarnya dimiliki oleh publik. Perusahaan dapat membeli kembali sebagai dari saham yang diterbitkan dan menahannya sebagai saham yang diperoleh kembali atau saham treasure. Yang dimaksudkan saham treasure adalah saham biasa yang telah dibeli kembali dan dimiliki oleh perusahaan yang menerbitkannya. Selanjutnya yaitu nilai nominal. Nilai nominal atau nilai preview merupakan nilai nominal saham atau obligasi. Selembar saham bisa dapat menjadi saham dasar dengan atau tanpa nilai nominal atau nilai peri atau peri value. Nilai nominal selembar saham hanya merupakan angka tercatat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan dan memiliki nilai ekonomi yang kecil. Berikut adalah contoh soalnya. Kita lanjut, yaitu nilai pasar. Nilai pasar per lembar adalah harga perdagangan saham saat ini dan merupakan fungsi dari dividen saat ini dan dividen yang diharapkan di masa mendatang dari perusahaan serta persepsi risikonya dari sudut pandang investor. Karena faktor-faktor ini hanya menyumbang sebagian dari nilai baku atau nilai likuidasi perusahaan. Nilai pasar per lembar saham mungkin bisa dapat dikaitkan langsung dengan nilai-nilai ini. Selanjutnya yaitu hak-hak pemegang saham biasa. Ada 3, yaitu hak atas laba, hak suara, dan hak untuk membeli saham baru atau hanya kemungkinan. Yang pertama, hak atas laba. Pemegang saham biasa berhak atas bagian laba perusahaan hanya jika dividen tunai dibayar. Para pemegang saham juga dapat mengambil keuntungan dari apresiasi nilai saham atas saham mereka, tetapi secara keseluruhan mereka tergantung pada Dewan Komisaris dalam hal pengumuman dividen yang akan diberikan akan memberi mereka laba dari perusahaan. Yang kedua yaitu hak suara, kekuasaan dan perebutan kekuasaan. Pemungutan suara dapat dilakukan secara perorangan dalam rapat umum pemegang saham atau melalui kuasa. Kuasa atau proksi adalah formulir yang ditandatangani
pemegang saham untuk memberikan hak pilihnya kepada orang atau sekelompok orang lain. Yang kedua yaitu untuk memiliki minoritas, memiliki peluang besar untuk memiliki sejumlah komisaris, jumlah minimum lembar saham yang dibutuhkan untuk dapat memilih sejumlah komisaris yang ditentukan melalui persamaan berikut. Selanjutnya yaitu mengenai hak untuk membeli saham baru atau hanya kemungkinan. Jika hak prioritas ditetapkan dalam perusahaan, pemegang saham biasa lama akan memiliki hak untuk mempertahankan posisi kepemilikannya dalam perusahaan. Jadi, jika perusahaan melalui emisi saham biasa, para pemegang saham harus diberikan kesempatan untuk mendaftar membeli saham biasa baru tersebut agar mereka dapat mempertahankan kepemilikannya prioritasnya dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu saham biasa kelas ganda untuk mempertahankan pengendalian bagi pihak manajemen, pendiri perusahaan atau beberapa kelompok lain. Perusahaan yang dapat saja memiliki lebih dari satu kelas saham biasa. Nah, berikut penjelasan dari saham referen dan saham biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.